Di dalam negara sebagai orang negara, terlepas apakah dia orang Islam, orang bukan Islam, asal jangan PKI. Di negara ini kita bersekutu. Ad-dinu lillah, al-watanu lil-jami'. Agama itu kepunyaan Tuhan, tapi negara untuk kita bareng-bareng dengan segala orang yang ada di sana. Tapi ada peraturan kita dalam negara seakan-akan Quran, hadis. Tolak dana Undang-Undang Dasar 45 jadi paling tinggi seakan-akan Quran. Dipaham berarti. Sebab dengan separuh teman kita masyarakat bodoh separuh dengan dia melem badai sing-ngene. Ningka UU warana undang-undang si tepina isi DPR pusat beserta pemerintah UU undang-undang sini nih kanggo nalanggar sebagai orang Indonesia, entah dia orang Islam atau orang apa saja, tidak boleh dilanggar. Ada tuh peraturan sejaga PP arana. PP sini peraturan pemerintah si piana si presiden dengan menterinya, piana si presiden. Nah sini ibarat pekeh naga. Ini sedang langgar Quran, langgar hadis, pekeh soal ijma' wah. Nyata angkuna ini sedang langgar Quran, hadis, pekeh soal merupakan ijma' dicari langgar. Sekenuan anda sebagai orang negara tidak boleh melanggar undang-undang dasar, tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar PP peraturan pemerintah. Di situ pemilihan umum wahara undang-undang seterusnya lober mana langsung umum bebas rahasia. Dia kanggo maksa dengan saya maksa paksaannya tidak sah. La ikraha fid din, tak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mara pidatan Bapak Adam Malik terserah sidang beneran sidang katanya. Allah hebat itu. Ini tegak memegang UU PP. Pegangnya siapa? Bapak Presiden ngajari tes lepu. Ngajari tes sang nada kita gile-gile mula langgar-langgar Quran hadis negara. Turun padanya. Paham sudah? Berani langgar undang-undang dasar negara? Tidak. Berani langgar UU undang-undang? Tidak. Peraturan pemerintah? Berani langgar? Nggak biasa. Menara tidak pada ketentuan. Oleh karena undang-undang dasar umpama sebagai umpama pendekatan bagi paham. Umpama yang dah seakan-akan Quran, lagunya Quran, ini dengan dia Quran si pang atas. Apa jadi petihana? Pancasila jadi petihana ada 5 ayatnya. No, Pancasila, pembukaan lembaran undang-undang dasar. No jadi Pancasila dia kanggo tentangan undang-undang dasar. Apalagi si undang-undang, apalagi si peraturan pemerintah, apalagi si kemelen dapada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang ialah ibarat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ibaratnya untuk pendekatan apa bahasa sini sang nabot dengan bahasa sida atau sang di nemere ini. Sang dena mele atau abot ya salah satu. Imam abot imam memang tidak mele. Nah jadi jelas sudah pada kanggo langgar undang-undang dasar. Undang-undang kanggo peraturan pemerintah. Pemerintah di Golkar lain. Pemerintah terkena sebagai pemerintah menggolkar ya organisasi partikuler pada si PDI Papa no.
ada si apa dana permusi papa si parti papa parti kalian pemerintah ya pemerintah nggak ada ini lawan pemerintah namun angkunan separuh jadi namanya sama PDI terserah dia milih sama PSI terserah dia milih sama parti terserah dia milih sama Golkar terserah sebabnya pada organisasi pemerintah aja pemerintah pemerintah jelas pedas yang lagu kadang-kadang di jan lalu sok kena kita nyerak jaran orang oke yang sekeji tertuna ke dengan ini pahaman sudah mama ya tertuna kita ngetanin dengan ngetanin mama jangan tertuna kajana sengkala pada mama ini paham jelas nah munara ngintay sidanta kamu pada le pemilu nusok no jauh anak polisi ada yang tamang ya 5 tahun lebui apa nak pecat dengan pejabat namun dia pejabat jabat entah nama lebui itu para rahasia munara mana tahu ku tu sok dah menangan apa tahu ku ngombe pada tahu kita aku sila nyarak orang anak polisi namun polisi itu memang polisi negara dia nak polisi Golkar je mesti tangkapnya ya namun polisi negara aja mesti tangkapnya jangan sebab lain pemerintah barang Golkar lain tak barang pada paham pada harus yang beli orang kanan yang paham ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba mari kalau ada Masya Allah sayang Tuhan itu nih oh kelompakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu yang menjadi walimu yang jadi sponsormu yang menjadi pemimpinmu ialah Allah dan Rasul dan mereka yang beriman telu akhirnya pemimpin Allah wa rasuluhu walladzina amanu dan si beriman siapa si beriman dia jadi pemimpin kita puji si nenek alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un dengan Islam si pacuk-pacak sembahyang si berzakat dia ampun khusyuk carana sembahyang khusyuk carana bersedekah dia nak berkerana bersedekah khusyuk lillah ya panana rakiun ay khashiun khusyuk sedekah ini ara-ara ni nak Muhammad ini sedekah ini nak Muhammad ruti sebaka lamun lillah ya bagus baiknya wana kerana ha ande na rakiun ande na khashiun di balik udang ada batu lagu aku ya di balik batu ada udang aku ya di kukanggu sini di balik batu ada udang manusia biasa nih manu kan nende lagu aku jande di balik udang ada batu wasa si mau udang marah balik inanu mah batu balik gunung raya sih ngempur itu di balik udang ada batu ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا
barang siapa mewalikan Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, lantas ditolongnya Allah, dimajukannya agama Allah, wa rasuluh ngamalana ajaran Nabi, walladzina amanu dengan si beriman, tolongna dan si beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, dengan si taunah ujaran dalilul jawab menengarana dia jawab, tapi dinamakan akan dalilul jawab. Ada penjawab, yakum min hizbillah, wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu yakun min hizbillah, fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah, jadi barisan Allah ada ke sini dengan sin membela agama Allah, membela Rasul, dan membantu orang yang beriman, yang menegakkan iman, takwa dan seterusnya. Itu namanya pembela-pembela Allah. Katakanlah kelompok-kelompok Allah lagu ini tepat. Ya, pembela Allah dari manusia biasa. Humul ghalibun, akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Hai dan beriman, janganlah kau jadikan orang-orang yang memperolok-olok agamamu dan mempermainkan agamamu itu. Siapa itu orang yang suka begitu? Minal ladzina utul kitab, dari mereka yang diberi kitab, kaum kitabi, min qablikum, sebelummu dari dulu dia sudah mempunyai kitab, lalu mendengar dengan ngebang, ya kerja dengan ngebang. Wal kuffar dengan kafir, sindikna Yahudi Nasrani, di awal-awalnya orang kalau beribadat, namun berhizib keriah-keriahnya, namun ngebang keriahnya. Manik Allah Ta'ala ndagama jadikan mereka itu awliya, menjadi pimpinanmu. Ndak, wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Dengan bagaimana cara kita takwa pada Allah di bidang ini, soal ini, jangan kita jadikan dia menjadi awliya kita. In kuntum mu'minin, kalau kau benar-benar beriman. Kemudian wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iban. Di zaman turun ayat no, lagu peraturan agama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Lain dengan girang mana agama, apa nak turun ayat ini? Bermenara jemaah berkena ayat sini. Dia kan lain turun ayat, dah kan lain. Kadang 10 tahun marah dengan mana agama, kena. Umpama kadang apa sih itu istiharah itu? Apakah Tuhan disamakan dengan menteri? Beri SKP, cabut SKP, apa Tuhan suka mencabut-cabut? Soki seharah dalam barang gawin. Padahal itu kata Sayyidina Abdul Abbas dan lainnya, mara engkuna sing ajar kami membaca ayat, engkuna nyuruh kami istikharah, encari dek ma engkuna sing ajar kami ngijenu, engkuna merluang ngajar kami istikharah sinabinta. Apa pada gawe adik tak istikharah? Bagus dengan si dia tahu agama yang kayak ayu marah bahasa Kelayu. Lah, dia anak Kelayu ini tahu nak kanantam dengan bahasa Kelayu. Apa angkat patah Kelayu? Sekena angkat kanan kesalahan.
Wa idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ya, sang santos ngarani dengan dia berakal. Yuk kan bagaimana dia punya akal, dia sudah mendapat titel insinyur umpama dokter atau doktor. Wah, ada kan dengan kenapa perintah Tuhan yang membuat dia dicela-celanya? Tanda orang tidak berakal. Mulanya syukur kena. Oh, tapi anak hidung si nenek. Pada model hidungku selalu ele juru. Kali bawa tu hidungku yang membeja. Kusyukur ya sini pada model hidungku selalu menganu mula. Bapa aja sini nuduh aku. Yang jadi yang aku, yang jadi yang alam, yang ngatur perintah, kuturut menganu. Jadi apa nam kecekatnya kapal terbang. Cekatnya bom atom. Lagu made in ilahi rabbil alamin celana. Apa nak? Qaumul la ya'qilun, dia berakal malaknya ini. Jadi sedangkan kamu marahnya insinyur sini dia berakal. Agar jago hidung bi atau lendon bi sekurangnya. Jam dia ini. Oh, sama dua lah. No sini dia berdaya nu. Ini berdatap kayu di Gohdang di sini. Panitia nu menggalang membikin. Sangat cukup pengajian sekedarnya. Mancan berdoa ni sini jauh-jauh dah kan. Belo lah mentah belo angnya, tutu yang mentah tutu angnya. Jadi jamaah sekalian sekedar mengisi hari lahirnya NW. Saya tambah dengan pengalaman saya sedikit. Mari kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin. Karena sampai sekarang berjalan NW dengan berkembangnya ajaran iman takwa di sana sini. Lebih lagi kita tingkatkan kesyukuran kita. NW ini atas restu Maulana Syekh Hasan Masyadlai. Begini azam kami, begini ayah direstui. Selama Maulana Syekh hidup, tetap kita mendapat restu. Sampai pernah beliau mengirim surat, kalau tidak salah 12 atau 13 halaman. Dari sangat cintanya kepada NW, ulama wali yang terkenal itu. Yang sangat merahasiakan keramatnya itu. Kecuali muridnya yang dekat-dekat baru mengetahui beliau keramat. Jadi beliau setiap kita akan mengadakan holtah. Kadang-kadang lagi 4 bulan, 3 bulan, ini lebih, ini kurang endah. Biasa ada nasihat sekurang-kurangnya, mundi ya doa kiriman itu. Ya putih jarang, tidak pada anta kamu pada. Isi cinta nalita. Lek waktu na hidup. Waktu nada yang itu fitnah lain. Karena penjual umat Islam Lombok, menjual umat Islam. Kami terpaksa lalu sambil bersyukur juga adanya itu, kalau tidak barangkali tidak berangkat. Bukan main peringatan nasihat. Di antara peringatannya, orang yang beruntung, orang yang tetap mendapat doa dari gurunya. Orang yang rugi sebesar rugi, orang yang putus doa gurunya daripadanya. Ada yang nangis. Sini di luar pun muni, wang atau itu di luar halaman. Tulah kekuat jauh kira-kira, nomor begini. Jadi tahu tulah kita kembali. Malik sampai mana cinta lalita selapu.
demen itu ada menang si ulama wali ada ne MC Susela oh demen lagu nengka Maulana Syekh suratnya sebelum surat terakhir beliau mengirim surat, tapi surat terakhir ada belakang itu. Nah, saya akan meninggal dunia rupa-rupanya tahun 1390 titik-titik. Yakni belum tidak akan sampai 1400. Sebab tanda-tanda kelemahan dari diri saya itu semuanya sudah jauh berkurang. Belum tentu tahun 1399 ditinggalkan. Hari Rebo tanggal 7 jalur Selasa, bulan Syawal, kan tepat itu. Dia tidak sampai kepada tahun 1400. Tahun 1400 kan fitnah yang sangat besar di Masjidil Haram. Mereka berontak lawan pemerintah. No, ada lawan pemerintah. Singano mudah rajin majak rajin dari lawan pemerintah. Nah jadi Masya Allah ninggal ya, ada fitnah sini. Nah ini Maulana Syekh. Ini tak tahu mentah. Lewat ninggalnya, Masya Allah. Julun ada karena 4 jalur Selasa sehaliwat. Jalur apa nak ini? Jalur Ahad, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, 5 jalur. Ada surat ke Mekah menerangkan bahwa Syekh Ismail muridnya si kirimlah berkata secara instruksi gaib ini ngarang bacaan Quran le gedeng Maulana Syekh tu le an-Nuzhah Ummud Daraj duarana. Ya tahu nak pada membaca Quran dan membaca wirid-wirid. Le terpimpin si Syekh Ismail. Siapa kata? Setelah tidur Syekh Ismail otomatis berdait si Maulana Syekh. Nah mula melihatku me kiriman. Nasi lagu dan kaya kiriman me aku le kalau misalnya kau terima aku mana. Artinya siapa sino bacaan-bacaan sino. Wah ngomong mana si Maulana Syekh, wah terima aku doa-doa sino. Artinya apa sih alamat ame jumpa aku, wah terima aku. Menurut sino. Alhamdulillah kita pahabar itu jauh. Ada kita lihat tanah kotor mau tanah lain, bukan tanah suci itu sebagai Mekah. Pernah beberapa bulan yang sudah lewat pada berapa bulan lagi akan datang tahun 8 saya juga akhir tahun 80 lah kita dikurnia oleh Allah SWT bertemu juga dengan mubasyarat. Apa mubasyarat? Zainuddin, bendera NW sini tolong yang dalam pancoran emas, tolong tamaya di dalam pancoran emas. Dia aku ngerti adanya dia tak ahli si nak biarin bino ya pedan nara demongan lembe. Pokoknya NW iman takwa. Pokoknya NW nah, sangya kenana wah kenana ini. Kita kembali pada menyebarkan, mempertahankan iman takwa sebagaimana permulaan didirikan NWD terang ya kenana nanti ya boleh tahu. Pokoknya NW mana? Telun, nah telun kan. Wah ya wah siku hatiannya wah mantep siku marahnya si diriku lagu nih untuk peketuan siapa untuk peketuan
Parani ta aja sebaru sedana anu khayal-khayal doang anu kita harus kalau tidak kena dengan akal kita jangan percaya biarpun siapa-siapa seolah-olah akal jadi Tuhan. Keramat-keramat mukjizat itu kan luar biasa. Anda kenalan dia akal. Apalagi keramat Abul Abbas Sayyid Ahmad At-Tijani si muntah terangang ya biur dengan rere kurang lebih setengah jam. Dia nak kena si akal. Lagu oleh karena Allah Ta'ala kuasa. Malah si Abdul Qadir Jilani ngawang ya ada kuliah atau kalau ada. Dia kena si akal. Kan dia mau akal terasi mana ita. Dia nak kena. Lagu orang ashabul albab lebih saja Allah Ta'ala mengandalkan. Tahu-tahu beberapa waktu yang lewat di bulan Maulud, oleh karena kita punya saudara Haji Faisal Abdul Majid mati syahid. Orang yang mati syahid itu menggambarkan Allah Ta'ala wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Tidak paran mati dengan mati syahid pada mati-mati biasa. Dia hanya surah pindah. Dia pelesir itu tanang dengan mati syahid. Pada satu waktu ini jadi mimpi Rainan gimana? Nenek mimpi jadi berdait si Haji Faisal. Jadi mula sebelum berdait ini berdait pertama umbia akal tangan adik nak kenal tiang lagu Haji Faisal dia putih betiang bahasa pancar jalan tengah ya memang kunta mana orang mana betiang orang mana ta apa nak kenal ita mana sisa sama sah sekarang ita berdait itu berdait masjid haram roh pada roh tanda yang kah bukan wahyu ngajar des sekali masalah dah kan bawa kelasan lagu dono le dana mana apa ya kanana mana wow dot mim mana apa je kanana ni aku tahu dia nuahnya apa aku dah kata bahasa anu langan ya anu doan dia tu membiakal takaka apa nak tahu aku sebesempatan si sidanu orang ni angkau nak mun mek bedait menyongka salam murid dah sire ampenan arana makanya ampenan kita pancor sire al ampenan sino Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid salam dari sidang meno ya sino semeton tiang menongkan mententu aran dia pada alam arwah berdait tu ya dan berdait oh semetonan ta banggih meton bahasa apa tang raus bahasa Arab kan dia nulikan bahasa anu menengano kirim salam kuliah ara pesanan lain langan muridku aran khairul uzami 13 bulan siwah liwat jangan engkau di teman laksana yang ia isi semeton me nah wasinu kendang tasbihna suku apalun ulang jauh tolak dari aku sekadar seminggu ku kadu bertasbih sini ya tasbih yang itu bro ambil benar ni sekadar seminggu tentu dengan anak dengan seminggu yang malik jadi si Haji Faisal jadi dalaksanaan daku sino bendera enwehino si pesanna langan muridna khairul uzami sino apa tak peta bendera ndara baru apa dah suruh lu Johari minyak bendera nyarak tiang itu bendera
jeri, adanya becat-becatan. Bawa apa tak kirinya, seilanganku ngirimnya, Syekh At-Tabrani sini. Mbe tu kubedai si saya sekena, ni ku tahu ya. Bawa menara dengan si, angkona datang jemaat anu tu, ya ini sade bendera ini, apa ku sade bendera ini. Tuntun marang gunaan sasak, lalu siapa bedanya mancung hidungnya si sekolah pakaiannya marang gunaan kawah. Angkat itu bawa anu angkat pakaian dengan tak parah dengan tutu hina. Kadang-kadang dia orang mulia marah kuis ini, si sebut ngale parahnya dalam hadis ini. Jadi ampun jauh, lalu masih datang. Jadi pasal ni kepirangan. Ya sembada aku apa kau tahu. Wali-wali 44 bersidang di Pulau Panjang mulai tanggal 1 bulan Mulut. Daun namun selesai bita selangan tiang di pamitan di sidang. Bah, dia melin tepi dari lambak. Tanya lain tentang tugasan itu di Haramain tentang. Menara dengan si pelahang kena ngawi haji bisi intel di telingana kena dan demikianlah seterusnya. Itu baru nama asar tepat caranya. Leja asal bagus laguna. Dari toda berakap na tepat. Muflihun kanjan model singono. Ndak dangana Adabun alim ya Allah mentengang ni terseksa di telinga anda dan adabun alim mana berakap dan dia berakap le papa singano keterusan ya umpama adik berakap jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada tetap di surga demen itu kan nanu model cara anda berasyar ada nyocok si suasana apa itu dan tempat berwakaf jaga sekali. Nah jadi ini perlu diperhatikan. Jadi alasan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak akan diberi nanti beli nasi jangan kanduk dan dia diberi itu maka kita memihak kepada orang kafir itu katanya. Tuhan menjawab, Asallahu ayyad ya bil fath. Allah Ta'ala akan membuka kemenangan pada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam akan berkembang di dunia ini. Coba saudara-saudara perhatikan apa firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan memelihara Quran selama-lamanya dan kami bertanggung jawab akan menjaganya. Kalau Quran sudah dinyatakan oleh Tuhan yang mempunyai firman bahwa akan memelihara Quran itu, ini tercakup di dalamnya akan memelihara umat Islam. Sebab Quran itu adalah jalan, adalah peraturan, adalah undang-undang Tuhan. Jadi selama masih ada Quran, selama itu masih ada umat Islam. Ya pun nanti dengan kiamat, namun ada dengan masih kena la ilaha illallah, cabutnya mati meninggal ulama-ulama dengan sesaleh-saleh meninggal sehingga 40 tahun darah nano terus dengan marah angkun sempijara le perempatan hina dengan mama bareng tarik anak zina baru apa nak kiamat. Jadi kalau Allah Ta'ala bertanggung jawab kepada Qur'annya, berarti bertanggung jawab pula kepada umat Qur'annya. Tetapi pasang surut soalnya biasa. Pasang surut, pamayu amunur ini kan memang begitulah keadaan dunia.
Sedangkan jelo bae wana beloan malam, wana beloan jelo, penjelo wana ukep, wana terang, wana hujan, wana panas. Wah dulu wana hujan, wana panas. Jadi aw amrim min indi, atau Allah Ta'ala nanti akan mendatangkan satu peristiwa sehingga kejengek orang-orang munafik itu. Amrin min indillah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Dan munafik mana kejengek? Kejengek apa? Kejengek? Tahu kejengek? Nah, mana kejengek? Firman Tuhan. Ayusbihu ala ma asarru bi anfusihim nadimin. Mereka terus terjadilah mereka itu nyesel luar biasa. Le apa si rahasia yang nale atina si mele memihak le dengan munafik, mele memihak le dengan kafir, nadimi nyesel le liwat waktunya nyesel. Kemudian firman Tuhan, wa yaqulul ladzina amanu haula'i alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim nah innahum lama'akum. Mari Allah Ta'ala gambaran kebengaan dengan si beriman tatkala menerima balasan Tuhan dengan si munafik Abdullah bin Sino yang dipimpin oleh ketuanya Abdullah bin Salul. Lakin al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, tatkala datang apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus heran dengan Islam. Ya ke model dengan sinu si pada bersumpahnya nunggalang kami sama dengan Tuhan. Innahum lama'akum, ya kita sama. Bagaimana saudara? Saya juga orang Islam, padahal dia orang munafik. Saya juga orang Islam, sama dua. Ya ke ini model dengan bersumpah-sumpah dengan saya juga orang Islam. Ya ke model Islam, sini modelnya bersumpah-sumpah. Ini lama aku bareng si sida, dek kami mele pisah si sida. Ya ke benar dengan Islam tarik. Perlakalai pergerang dengan bengar. Tuhan Allah menggambarkan bagaimana orang yang dibengakkan itu. Tuhan mengatakan habitat amalum fasbahu khasirin. Batal amal kebaikan mereka sekalipun ikut serta berderma, ikut serta sembahyang pura-pura, ikut serta berjuang. Batal fasbahu khasirin. Terjadilah mereka itu menjadi orang yang rugi di dunia ini, kencelek. Bagaimana di akhirat? Akhiratnya maklum. Nah itu ya ayyuhalladzina amanu yang pertama. Sekarang masuklah kita pada ya ayyuhalladzina amanu yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Hai orang yang beriman, siwasakan pada beriman, wah pada beriman, saya di antara kamu akan murtad, rujuk anang agama kafirna, tulak anang sindik mulai ia terkehendak untuk mendapat titel amanu itu. Allah Ta'ala turunkan ayat ini karena Allah Ta'ala berikan bahwa akan kejadian.
Ada 11 kelompok orang yang murtad. 11 kelompok, tiap-tiap kelompok mempunyai orang, ada yang ribuan tiap kelompok. Pada zaman Nabi 3 kelompok. Di antaranya Musailamatul Kadzdzab itu singirim surat ni Nabi lamun sida Rasul, ya itanah Rasul pada separuh mana. Pada separuh wilayah Allah. Jadi tapi ini dibunuh oleh pedang Islam. Yang membunuhnya ialah yang sangat hebat pada zaman Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang membunuh. Siapa itu yang dibunuhnya pada waktu itu? Sayyidina Hamzah membunuh, itu yang membunuhnya. Nah, yang barisan itu dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Malik kelompok si kedua terpimpin si sopo tukang dukon dengan apa dana dengan tukang belian kan. Dan kebetulan banyak pengikutnya yang bernama Al-Aswadul Ansi. Nah, ini dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal supaya orang itu dilawan. Akhirnya dimatikan oleh seorang Fairuz namanya asal Ajam Ad-Dailami. Kemudian yang ketiga yang congah mana dulu, congah agama, dia congah pemerintahan. Congah pada zaman Nabi besar sallallahu alaihi wasallam itu, tapi di Islam ya akhirnya. Talhah bin Khuwailid lari dia ke Syam dengan beberapa kaum yang mengikutnya, sehingga pada kaumnya dikejar-kacirkan. Nah, 3 kelompok ini pada zaman Nabi dia murtad. Kemudian 7 kelompok 7 kelompok adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah meninggal Nabi, murtad lagi 7 kelompok. Pada zaman Sayyidina Umar 1 kelompok, tapi dibasmi dengan pedang Umariyahnya juga oleh Abu Bakar dan pedang Abu Bakarannya melalui pasukan-pasukannya. Jadi umat Islam pada permulaan Islam berontak ada 11 kelompok. Masing-masing mau menjadi supaya diikut membagi-bagi, memperait Islam, supaya sebelah sana Yaman, kami ini Al-Aswadul Ansi, Yaman ya kami, Yamamah, Yamamah ya kami. Pokoknya mereka pada membagi-bagi. Ya, sehingga barangnya Sayyidina Allah padahal belum datang zaman Sayyidina Umar. Apalagi Sayyidina Umar, si Abu Bakar belum datang, sudah digambarkan akan ada penyelewengan selain daripada murtad-murtad yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi, saya murtad fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Masya Allah. Namun anda pada murtad mengganti anda dengan lain di sisi Allah. Model dengan si jadi pengganti anda si murtad. Menata ganti si model manusia mempunyai 6 sifat yang istimewa. Mana dia? Dia kaum yuhibbuhum, dan kaum yang Allah cinta suka pada mereka itu. 1 sifatnya. Wa yuhibbunah, dan mereka pun sangat cinta kepada Allah. 2 sifatnya. Kemudian sifat yang kedua yang mengganti orang yang munafik, orang yang murtad meninggalkan Islam itu, adilladzina 'alal mu'minin, ya kasih sayang kepada sesama Islamnya.
Aizzatin alal kafirin, keras kojor ketat melawan orang yang menghantam Islam. Yujahiduna fi sabilillah. Nah, ini sifat yang kelima. Mereka itu perjuangannya hanya berjuang meninggikan kalimatullah, memajukan agama Allah. Itu sifatnya. Sifat yang sangat baik yang terakhir. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada celaan siapapun yang mencela. Asal mereka berdiri di atas kebenaran, tidak takut, tidak sebagaimana orang munafik takut dicela oleh orang kafir. Tapi pengganti-pengganti bagi orang yang murtad tadi mempunyai 6 sifat. Biqaumi yuhibbum, 1. 2, wa yuhibbunah. 3, adillatin alal mu'minin. 4, a'izzatin alal kafirin. 5, yujahiduna fi sabilillah. 6, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut kepada ejekan, kepada celaan-celaan siapa yang mau ngejek. Lidah itu harus dapat tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang mengejek itu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Mana Allah taala yang tersebut daripada 6 sifat pada orang yang dikatakan, dinyatakan mengganti orang-orang kalau orang murtad, itu katanya limpah karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang memang dikehendakinya, yakni orangnya untung, sehingga pengganti itu bernilai sangat tinggi, mempunyai 3 sifat, tidak kurang dengan apa yang dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum ila akhirih. Jadi mana Allah Ta'ala wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala luas peicana, alim dan maha mengetahui siapa yang pantas menjadi pengganti orang-orang yang murtad itu. Jadi artinya orang-orang pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Kalau kita milih sering salah, pilih antara sahabat dah, pilih antara semeton, pilih antara murid dah, padahal 2/3 perikat menuju lu. Pilih Tuhan ya tidak. Alimah mengetahui siapa sih yang pantas menjadi pengganti orang-orang yang murtad. Ya pokok beberapa kali saya pernah berkata, kalau kita perhatikan abituren tidak ada lebih banyak daripada abituren NWDI dan BDI. Tapi terkadang belum tentu nilainya, ada yang nilainya tidak sebagai nilai abituren yang merupakan mas 24 karat itu. Ini ya kalah siapa ranam logam mulia sino ndek abituren. Lagu hebat perjuangannya, hebat keyakinannya, mengalahi 24 karat logam mulia itu. Memang mahal aja logam mulia. Jadi sebab sebenarnya abituren itu mukarrabin, orang yang termasuk golongan mukarrabin. Pencinta itu orang abror, orang baik-baik, orang bagus-bagus. Tetapi sekalipun abituren lebih tinggi pangkatnya, kedudukannya, terkadang, bukan semuanya, dengar, terkadang kalah abituren ini isi pencinta. Jadi lamun abituren berjuang pada model perjuangan pencinta, padahal pencinta itu sudah bagus sekali, bagus. Lagu lamun abituren itu
perjuangan mundur, katakanlah mundur atret sehingga pada atau barisannya lesapsi kedua pada pecinta jelek itu habituran jelek ya si kenana mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau orang yang memang saf yang kedua atau yang ketiga berbuat sudah bagus, tapi kalau dia atret kepada saf yang kedua ketiga sudah jelek. Loh, apa bedanya? Kenapa orang nomor sayyiatul muqarrabin? Namun agama mengatakan la syukra ala wajib. Pepatah agama adalah syukra ala wajib. Nengka bituren. Melena tajum bayi apa namanya? Beruna mau murid ada 5 ni dulu. Aduh. Beruna mau ada 10. Aduh. Sedangkan Nabi Tuhan Muhammad itu ngatus ya berdoa 5. Jadi mele tajam, kaya dua. Ndek ku terima kasih le anta kan jalo Abi Tuhan. Banu amu mula kewajiban me sini lah syukur ala wajib ndek tersyukur. Anta tugas me mula lah syukur ala wajib tidak saya syukuri. La syukur ala wajib namun nuja mula ni na tugasnya. Wah, terima kasih Bung. Terima kasih lah. Nah ngono. Jadi ndek semanta tajum apa mele berjuang, ndak ngono abin ndak menjadi mambuduran. Ndak semanta tajum berjuanglah lillah subhanahu wa taala. Ya sekanana la syukra ala wajib. Saya mele tajum apa dia bituran dek pajum tong. Saya mele tajum angkat rumah. Dek kemele ngajum kamu karena kamu jalan tugas semula tugas bi. Lagu lamun tuno aran di nabi turan ya bau tajum ente mele ngajumnya saya angkat. Ende jadi ate pun cukup. Lagu mele semata saya angkat doang. Ana bagus kan la pecu pencinta sino. Nah, no wah. Terima deh. Wah bagus. Jadi nek bau anda si abituran anak. Sekarang anda angkat menjadi ketua anak cabang kita bukan abituran. Rogo Enggak benar itu, enggak tepat cara itu. Dia nak kanggo dengan cara si mele bareng sita pada perjuangan sita jemaati me umbaya kan Bapak ada Malik lagu siku si berat pada aja dia aku karena sekejing nang umbah aku orang tanah apa aku ini keji apa yang kadangan seputar tu nak toko apa ketotot itu bertengah apa nak ini kabur datang apa nak anak terus anak bersalam ampun anak barakah macam ngudung alhamdulillah bersama secara lalu haris pengantelan. Nah ni lagunya beruna lah kadina pecatan je kenyakan tu singono ne masih kenyakan apa onte lah lo ajaran nu ya saya sikan mele beramal haji 1100 lo ke haji ni no ada kita Bapak ada Malik si bersalaman cara Mekah lagu kenyakan kalau kenyakan singono lagu ni masih beruna ngano ni ya 1100 dakuna. Di sini saya beramal. Oh tiang bagus, bares, tiang nul itu mah. Saya terserah. Oleh karena kita singgung pada Malik begini riwayat singkat saya dengan beliau. Dulu pada pemilu 71
Badai le badan itu le gubernuran. Waktu wasita jadi gubernur. Badai itu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Wah, cekat gitu bahasa Arab. Terus seputar telawan terus bahasa Arab. Kira-kira beruta pada melangkah 2 langkah sampai sinilah. Mana? Mari kita bahasa Indonesia saja. Soal saya hanya tamatan sanawiyah, nggak pernah masuk ke aliyah. Rencana saya punya dato, saya akan dikirim ke Mesir. Tapi saya senang melihat orang berpolitik, bergerak di politik di zaman Belanda, merebut kemerdekaan Indonesia. Milu itu bayu tak mabui barangan silwe mana. Jadi beta dah belajar bahasa Inggris, sekolahku bahasa Inggris dalam bui mana. Sebab DRS, SH, insinyur, barang kulit bui payu nunggalang aku belajar bahasa Inggris. Tentunya di luar terang sama hendak sini disebutnya. Nangno, malah sebini anak tamatan Mu'alimat Sumatera lebih tinggi, jadi orangnya agamis lah. Ruana ini salah satu yang masuk dalam ayat Quran, alladzina in makkannahu fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dengan Islam mula tapia jadi julu berkuasa, entah dia tingkat kepala, entah tingkat camat, bupati, gubernur dan seterusnya, malahan tingkat keliang pun. Pokoknya ada dia nenak batur negang sembahyang dia negawe ya nak sembahyang bersekat sini. Nah, ini dari amar ma'ruf sinjalanangna si Adam Malik si Tadel Santong ini dia namanya melinggih. Namun dia dengan tuan itu orang tua dulu, itu dulu. Kalau dia sudah dulu, baru saya. Masa saya dulu? Terpaksa itu tersorong agak mele dia tu melinggih kasih kakak. Bayu ada foto ini. Jadi rupanya perkenalan saya waktu zaman Gubernur Wasita yang dulu, dan pernah saya bersama di Selong waktu kampanye untuk memenangkan Lombunut waktu sini bareng tendah. Ruana pandai mengenal jasa, pandai menghargai jasa. Apa namanya, ingat jika ada kontes nunggalang ikut serta memenangkan Golkar waktu sini. Payo asal beli tanya luar kan, pun sini ya Suyan Malik. Kini kena pihak Norbana bangkot ada yang ahlan ada yang bayu bunga dengan santong yuk na berapa kan tuh le itu berkenal le apa le Mataram le itu atemilu bareng kampanye le Selong penerangan lupa itu apa jawab di sini dait wah kita berdait le MPR nde setelah berdait belanja nde sekali mbehnya. Lalu memang orangnya memang orang ahli agama begitu lain daripada orang ahli gerama ke lain. Dia bisa membedakan orang dengan orang sesuai dengan hadis sehingga amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Siti Aisyah an nunazzilan nas manazilahum. Perintah Rasulullah ada terdudukkan orang itu menurut keadaan orang itu. Jangan kita pukul rata saja. Gunung, memontong, sumur, ada beda saudara lekok ke atas saudara. Nah, no. Jadi ada Malik rupanya salah satu dari orang yang termasuk di dalam ayat yang tadi, apabila orang berkuasa harus menolak sembahyang, ibadat dan memerintah masyarakatnya, rakyatnya untuk ibadat.
dengar dari Tanjung, waktu laporan berapa hasil bangkat sidang Lugu Ranca 8 ton, itu sudah bagus. Tapi lamun sudah pecu sembahyang, dah rajin sembahyang, ampun laun dah mau, dah bersedekah, rajin bersedekah, gena taek menjadi 10 atau 12 ton insyaallah. Kesempatan doang ya tablik. Masya Allah, waktu memberi pengarahan benar dengan apa dengan santong. Lah pada pidatonya si pidaton tangguh lah holtah 45 mana. Begini ini pada dengan detu tadi detu. Lagu isina. Kurang lebih ngene isina. Sudah pada ngendali pemilu. Pilihan besparan dah bagus sudah ada paksaan. Sudah demen. Sino ya pilihan, ada paksaan sebab pemerintah doang ya terteluk nang. Lah pada gitu pidatona siapa? Masih tanggurul waktu holtah nang kadang santong lagu nang silingnya ditetau. Nang nu jamai, ada paksaan. Pilihan, sepadan dah bagus. Lah memang tegak dia sebagai orang negara. Perlu ada terpaham sebab kita sebagai umat Islam ada telu. Sebagai orang Nasrani telu. Orang Yahudi telu enak. Si pegangan pokoknya. Lalu kita base Islam. Sebagai orang Islam, pegangan pokok kita Al-Quran. Quran. Pokok pegangan si kedua hadis. Pokok pegangan yang ketiga fikih. Di dalam negara sebagai orang negara terlepas apakah dia orang Islam, orang bukan Islam, asal jangan PKI. Di negara ini kita bersekutu. Ad-dinu lillah, al-watanu lil jami'. Agama itu kepunyaan Tuhan, tapi negara untuk kita bareng-bareng dengan segala orang yang ada di sana. Tapi ada peraturan kita dalam negara seakan-akan Quran, hadis